Hi everyone, how are you? I hope you all are well and welcome back with me, saya Join Sembiring in English lesson. Ya, hai semuanya, apa kabar? Saya berharap semuanya kalian baik-baik saja dan berjumpa lagi bersama saya Join di pelajaran bahasa Inggris. And today we are going to move to the next chapter. Jadi kita akan masuk ke bab berikutnya, ya. Dan di bab ini masih berhubungan dengan recount text, ya. Di video sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan tentang recount text. Jadi recount text ini kita gunakan to tell something that happened in the past, ya kan? Jadi konteks ini kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau secara berurut-urut. Jadi kita bisa melaporkan kembali kegiatan atau tindakan yang kita lakukan di masa lalu. Oke, jadi type of recount text ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama adalah berupa experience, kemudian factual, ya kan, historical. Ini semuanya adalah jenis-jenis recount text. Ya, kita ceritakan kembali kejadiannya atau peristiwanya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi dari awal sampai akhir, ya kan? Dan kemarin sudah kita buat berupa tentang pengalaman, ya kan, pengalaman pribadi kita about your holiday. Oke, jadi saya kembali akan mengingatkan tentang generic structure, ya, tentang recount text ini. Jadi ada 3 bagian daripada kerangka susunan daripada recount text ini, yaitu bagian orientation, sequence of event, and then reorientation. Jadi orientation ini adalah introduction, the topic or event. Jadi bagian pengenalannya, pendahuluan atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Jadi bagian ini merupakan bagian pendahuluan atau pengenalan, ya, dari teks yang akan kita bahas. Ya, jadi disinilah kita tuangkan menceritakan siapa dalam cerita itu. Itu berupa biasanya the writer boleh, atau you want to tell about someone juga boleh. Ya, selanjutnya ada sequence eventnya, itu adalah menceritakan bagaimana kronologinya. Ya, mulai ke kejadian pertama, the first, the second, then next, and finally. Ini terdapat pada bagian sequence, ya. Kemudian reorientation ini adalah masuk ke dalam kesimpulan, bagaimana kita menceritakan kembali gagasan utama daripada cerita itu sendiri. Oke, jadi kemudian ini masuk ke language feature-nya. Ciri bahasanya sudah pasti, saya sudah juga jelaskan using the past, ya, form like simple past and past continuous tense. Saya juga jelaskan perbedaan antara simple past dengan past continuous, ya, past progressive. Kemudian using temporal sequence, dia menggunakan kata penghubung seperti kata on Saturday, keterangan waktunya, ya, biasanya menceritakan yang sudah lampau, on Saturday, yesterday, last month, ya. Ini adalah untuk sequence-nya. Kemudian using conjunction, dia menggunakan kata penghubung seperti such as, first, ya, seperti, pertama, then, after that, before, ya, at last, finally, ya. Ini sudah cukup jelas bagi kalian semua. And then using action verb, ya, menggunakan action verb, ya, atau verb to, ya kan, karena ini menceritakan sebuah peristiwa yang sudah terjadi, selesai. Oke, baik, example. Oke, jadi example-nya adalah masuk ke dalam orientation. 2 days ago I thought that would be a great holiday for me because I could spend all day lying on my bed after a long and super exhausted week at home doing my homework. Jadi ini adalah menceritakan, ya, siapa yang kita bahas di sini adalah si penulis, yaitu adalah I. Ya, jadi menceritakan bahwa dia ingin menghabiskan waktunya di tiduran tempat tidur, ya, setelah letih, ya, bekerja mengerjakan tugasnya di rumah. Kemudian sequence of event, apa yang terjadi setelah itu? Ya, itu kebetulan it was Sunday, pada hari Minggu. I had to get up early morning to help my mother. Jadi dia menceritakan, ya, kegiatan dia setiap hari. Mulai pertama dia membangun tidur, kemudian membantu ibunya, of course after prayer, ya. Kemudian itu dia membantu ibunya setelah berdoa. Then I did the dish, cuci piring, clean up, bersih-bersih ruangannya, and made my bed, merapikan tempat tidurnya. My mom will be angry if she knew that my room was messy, so I made it, ya, as soon as possible. Jadi dia harus merapikan tempat tidurnya
secepat mungkin. After finishing, jadi ada kejadian berikutnya ya. After finishing everything, ya, and not long after that, my aunt sons came. Ya, he asked me how to finish his homework. Jadi dia, anaknya bibinya dia datang untuk mengerjakan tugas dia. An unpredictable moment happened after that. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. I just remember that I had love homework too. Jadi dia mengingat lagi bahwa dia juga masih memiliki PR yang banyak. I got confused, dia bingung, and ya, regretful why I didn't not check it. Dia menyesal kenapa dia nggak cek. Ya, as the consequence, sebagai konsekuensinya, I did my homework until late night, sampai malam, larut malam, and it was hardly finished. Jadi susah untuk menyelesaikannya karena pelajarannya juga susah. Since then, sejak itu, I always check my homework before having holiday. Jadi dia mengerjakan tugas dulu sebelum liburan, oke? Kemudian reorientasinya, bagian kesimpulan dia adalah I didn't feel this holiday, instead of I had to work hard and got long sleep with my homework. Jadi dia merasa itu bukan liburan karena dia harus mengerjakan tugas dia kebanyakan mengerjakan tugas dia. Jadi ini adalah menceritakan peristiwa kronologi yang dia lakukan aktivitas dia secara berurut-urut 2 hari yang lalu, yaitu adalah hari Minggu. Oke, ini adalah contoh, adalah recount ya tentang pribadi dia. Ya, mulai dari kejadian pertama sampai yang terakhir. Oke, tugas kamu juga sangat mudah. Please open your English book to page 171. Buka buku kamu 171, and then di situ ada gambar, ya. Jadi kamu write the statement that match each of the picture. Jadi kamu buat sebuah statement yang cocok sesuai dengan gambar itu, ya. Kata-kata kamu sendiri, ya. Dan nomor pertama sudah dikerjakan itu. Ya, kemudian setelah itu, ya, kamu susun statementnya berdasarkan generic structure dari konteks tersebut. Seperti contoh yang sudah terbuat. Oke? Jadi kamu pahami, perhatikan gambar itu, dia ngapain saja, ya. Kemudian kamu susun dalam bentuk recount text berdasarkan generic structure-nya. Oke, itu saja materi pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Sir. Tapi mohon pertanyaannya diajukan setelah jam pelajaran ya, karena Sir sudah sampaikan sebelumnya alasannya mengapa. Oke, I think that's enough for today. See you and God bless you.